Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa memaparkan beberapa materi komoda yang telah disampaikan oleh Om Bagus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 PKU 19. Manusia telah diciptakan oleh Allah dengan diberikan super power atau kekuatan yang luar biasa yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Apa kekuatan itu? Apa super power itu? Adalah pikiran. Pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang diberikan pikiran, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Contohnya hewan. Sapi tidak akan berpikir bagaimana atau mengapa dia harus makan rumput untuk bertahan hidup. Namun manusia diberikan pikiran dan akal untuk memahami, merenungi, dan mengambil keputusan. Ketika akal pikiran manusia sudah digunakan dengan benar dan baik, itu akan menjadi, dia akan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Kita ibaratkan pikiran ini seperti blender. Semua data yang masuk ke pikiran akan diolah, akan diproses oleh pikiran. Begitu juga dengan blender. Segala sesuatu yang masuk ke blender akan dia olah, akan dia proses. Namun berbedanya jika blender itu ada tombol on dan off, yang artinya bisa kita stop atau bisa kita berhentikan sesuatu yang tidak mau kita masukkan ke blender. Tapi berbeda dengan pikiran. Pikiran itu selalu aktif. Aktif maksudnya apa? Segala sesuatu baik positif maupun negatif akan masuk ke dalam pikiran kita. Lantas, bagaimana kita mengelola pikiran kita agar memberikan pikiran atau akal yang benar? Pertama, kita harus menghindari musuh-musuh dari pikiran. Apa saja musuh dari pikiran? Yang pertama ada namanya amarah bisu. Amarah bisu ini adalah godaan yang masuk ke dalam pikiran kita dengan menunjukkan sifat santai, sifat malas, tidak takut akan hukuman. Contohnya seperti pendidikan pada zaman sekarang yang tidak ada bermental kuat, takut akan hukuman. Ini musuh pikiran yang pertama yang harus kita hindari. Kemudian ada musuh yang kedua, namanya adalah lawamah. Apa lawamah ini? Lawamah ini adalah nafsu yang masuk ke dalam pikiran yang menimbulkan sifat bermalas-malasan, nanti ajalah, masih ada waktu, yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa penyesalan dalam diri. Musuh yang ketiga adalah setan. Musuh yang ketiga adalah setan. Setan ini secara terang-terangan menggoda pikiran manusia agar selalu lalai, agar selalu melakukan keburukan dengan diawali dengan tipu daya
dan maksiat. Di antara tiga ini harus kita hindari musuh dari pikiran agar menciptakan pikiran yang benar dan jalan yang benar. Ketika pikiran terlalu cepat mengolah data dan tidak dalam keadaan tenang, manusia itu akan cenderung stres. Kemudian apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah sakinah atau ketenangan. Sakinah di sini bukan dalam arti tenang semata. Ketenangan yang akan didapatkan atau sakinah yang akan didapatkan adalah ketika setelah beribadah, ketika setelah berbuat kebaikan, ketika setelah beribadah kepada Allah dengan khusyuk, itu akan menimbulkan sakinah atau ketenangan. Kemudian ada 7 langkah berpikiran benar yang telah disampaikan oleh Om Bagus. Apa 7 langkah itu? Yang pertama adalah patuh. Yang pertama adalah patuh. Dimulai dari patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Kenapa dimulai dari orang tua? Karena sejak sedari kecil orang tualah yang mengajarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Setelah patuh, langkah berpikir yang benar yang harus kita lakukan adalah iqra. Apa itu iqra? Iqra di sini adalah membaca atau mempelajari. Iqra di sini adalah membaca atau mempelajari data yang masuk ke pikiran kita. Harus kita pastikan bahwa itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian langkah yang ketiga setelah patuh iqra adalah penghayatan. Penghayatan di sini adalah bahwasanya kita harus merenungi, kita harus memahami data yang masuk ke dalam pikiran kita agar menjadi pikiran yang benar. Penghayatan di sini bisa dari wawasan, bisa dari pengetahuan, bisa dari pengalaman. Kemudian apa bedanya wawasan dan pengetahuan? Pengetahuan itu apa yang banyak kita dengar atau biasa kita sebut dengan teori, tapi wawasan adalah apa yang banyak kita lihat atau biasa kita sebut dengan observasi atau praktiknya langsung. Kemudian langkah yang keempat adalah qalbun. Apa itu qalbun? Qalbun adalah inti pemahaman agama untuk kita bergaul dengan alam semesta dengan berakhlakul karimah atau mulia, dengan akhlak yang baik dan benar. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan dalam doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapkanlah hati saya pada agamamu, yaitu agama Islam, dalam ketaatan kepadamu. Seperti itu. Kemudian setelah langkah 1 patuh, 2 iqra, 3 penghayatan, 4 qalbun, ada namanya muhasabah. Atau introspeksi diri. Dengan muhasabah dan introspeksi diri, kita dapat mengetahui apa yang
menjadi kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki, apa yang menjadi pikiran kita selanjutnya, seperti itu. Setelah muhasabah dan introspeksi diri, kita dapat mengetahui apa kesalahan kita, apa yang harus kita perbaiki. Kemudian muhasabah, jika kita melakukan kesalahan, kita mengintrospeksikan diri, ternyata kita melakukan kesalahan, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah taubat. Taubat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon maghfirah kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha. Kemudian dengan istiqomah. Setelah muhasabah, introspeksi diri, ternyata di muhasabah ini kita melakukan sesuatu yang benar. Langkah selanjutnya adalah inovasi. Setelah langkah muhasabah dan ternyata yang kita lakukan itu benar, atau kita mengintrospeksi diri ternyata yang kita lakukan itu benar, langkah selanjutnya adalah inovasi atau explore alam semesta. Maksudnya apa? Inovasi di sini adalah kita mempertahankan kebaikan atau sesuatu yang benar yang telah kita lakukan dengan mengeksplor alam bumi ini, dengan mengeksplor penciptaan langit dan bumi, menambah ketakwaan kepada Allah, menambah keimanan kepada Allah, agar kita selalu dapat mempertahankan kebenaran dan kebaikan. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.